Bali merupakan sebuah pulau yang kental akan nuansa dan budaya. Salah satu peninggalan pada masa kejayaan Hindu di Bali adalah Pura Pusat Tutuan Bukit Buluh Gunakse atau juga disebut Pura Bukit Buluh. Pura ini terletak di perbukitan Desa Gunakse, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Om Swastiastu. Sejarah singkat tentang Mahasemaya Ki Mantri Tutuan. Ki Mantri Tutuan merupakan pradesendana Sira Dalem Mangori. Sira Dalem Mangori merupakan pradesendana Sira Dalem Seganing yang keberadaannya ada di lereng Gunung Agung, di mana Ki Mantri Tutuan merupakan pradesendana dari Dalem Mangori, cikal bakal dari Mahasemaya Ki Mantri Tutuan. Beliau hidup Dalem Mangori, dari Bali pergi ke Pulau Jawa menuju Alas Keling dan tinggal menjadi raja dengan empuh hati, lalu melahirkan Dalem Mangori sama seperti ayahnya. Karena beliau senang berburu, lantas beliau pergi ke Alas Keling. Tidak diceritakan lagi, beliau bertemu dengan seorang anak gadis yang cantik, lalu dipungut dibawa ke kerajaan, lantas diberi nama Nyi Berit Kuning, lalu dijadikan istri, mempunyai seorang putra bernama Isatya Wangse. Setelah besar berganti nama menjadi Ki Mantri Tutuan, lantas beliau diperas oleh Empu Wati karena suatu kegaduhan yang dilaksanakan oleh Nyi Berit Kuning, maka beliau dibuang ke Alas Keling. Karena kelama-kelamaan Isatya Wangse yang bernama Ki Mantri Tutuan rindu ingin bertemu dengan Nyi Berit Kuning, lantas pergi ke hutan. Di sana beliau bertemu, lantas beliau menyembah ibunya. Karena tidak diperkenankan oleh Dalem Mangori, maka terjadilah sesuatu, yaitu Nyi Berit Kuning mundur ke belakang menuju Semel, jatuh ke Semel. Terjadilah balai pegat, tubuhnya Nyi Berit Kuning tumbuh menjadi pohon timbul, atmanya menjadi paksi tutu atau kokile. Sampai sekarang terjadilah balai pegat. Lantas lama-kelamaan tidak diceritakan, beliau pergi ke Pulau Bali menuju ke Samprangan, yaitu Ide Dalem Tegal Belesung. Lantas tidak diceritakan lagi, beliau diberi suatu padukuan di mana beliau menuju Desa Gunakse di padukuan di perbukitan yang disebut dengan Bukit Buluh. Di sana beliau disuruh untuk memperbaiki sebuah pura. Lantas pura itu disebut Pura Bukit Buluh.
sebagai pedarman ide dalam Manguri dan ide dalam Air Langga serta Prabu Koripan yang tersirat dalam prasasti. Dari kisah yang diceritakan dalam prasasti, maka dibangunlah sebuah pura pedarman Ida dalam Manguri dan Ida dalam Erlangga serta Prabu Kauripan. Lantas, semua prati sentana Ki Mantri Tutuan menyungsung pura Bukit Bulu sebagai pedarman. Dari Purusa merupakan Ida dalam Manguri, dari Pradana merupakan Prabu Erlangga. Di pura Bukit Buluh ini terdapat dua area atau halaman pura. Bagian terluar pura yaitu Madianing Mandala. Di Madya Mandala terdiri dari Pelinggih Apit Lawang Kiwetengen, Pelinggih Penyimpangan Ide dalam Ratu Penataran Pet, Balai Pegat, Balai Pesandekan, Balai Pegaungan, dan Balai Kukul. Di dalam area Madianing Mandala terdapat 7 pelinggih atau bangunan. Saat memasuki area Madianing Mandala, kita akan disambut dengan pelinggih Pesanggaran Penataran Pet. Pelinggih ini terletak di sebelah timur dari pelinggih Apit Lawang. Pelinggih ini juga sebagai stana dari Ida Batara dalam Penataran Pet yang berfungsi sebagai penolak daripada kekuatan abstrak yang sifatnya mengganggu jalannya upacara yatnya atau piodalan yang dilaksanakan di Pura Bukit Buluh. Di depan pelinggih Pesimpangan Pet juga terdapat 2 balai, yaitu Balai Pesandekan dan Balai Pegat. Balai Pesandekan ini biasanya digunakan sebagai tempat beristirahat sementara bagi umat atau pemedet yang tangkil pada saat piodalan. Dan Balai Pegat adalah sebuah bangunan yang memiliki tiang berjumlah 8, di mana terdapat balai pada bangunan tersebut yang di tengah-tengahnya terpisah. Balai Pegat ini adalah simbol dari pemutus perbuatan, perkataan, dan pemikiran yang kurang baik agar perbuatan, perkataan, dan pemikiran bisa suci sebelum melakukan persembahyangan di Pura Bukit Buluh. Kemudian beralih ke bagian barat, kita akan menemukan Balai Kulkul dan Balai Gong. Tepat di area pojok barat laut, terdapat bangunan Balai Kulkul yang digunakan sebagai penanda bahwa piodalan di Pura Bukit Buluh akan berlangsung. Tepat di sebelah utara Balai Kulkul ini juga terdapat sebuah bangunan Balai Gong yang berfungsi sebagai tempat memainkan alat musik gamelan gong keagamaan saat upacara adat atau piodalan berlangsung. Sebelum memasuki area utama Ning Mandala, kita juga akan dihadapkan 2 pelinggih yang berada di depan Candi Bentar atau pintu masuk ke area utama Ning Mandala. 2 pelinggih tersebut adalah pelinggih Apit Lawang yang merupakan pelinggih kembar, letaknya masing-masing di kanan dan di kiri. Pelinggih ini juga sebagai stana dari Sang Buta Diyu, pelinggih yang berada di sebelah kiri, dan Buta Garwul di pelinggih yang berada di sebelah kanan. Pelinggih ini berfungsi untuk menjaga pintu masuk ke utama Ning Mandala. Di belakang pelinggih Apit Lawang juga ada Candi Bentar yang merupakan pintu keluar masuk bagi para umat menuju area utama Ning Mandala.
Utamaning Mandala. Utamaning Mandala merupakan area yang paling sakral di dalam Pura Bukit Buluh Gunakse. Di bagian area ini terdapat 13 pelinggih atau bangunan tertentu, di mana Utama Mandala terdiri dari pelinggih Padmasani Dwi Tunggal, pelinggih Meru Tumpang 11, pelinggih Meru Tumpang 5, pelinggih Balai Pelik, pelinggih Sabte Petala, pelinggih Ngerurah, Balai Pelik, Balai Piasam, Balai Panggungan, Balai Reringitan, Balai Panyimpenan, pelinggih Lumbung atau Seri, Balai Pawedan Ratu Peranda, Balai Pemangku, Balai Reringitan. Dari sisi utara, kita akan menemukan pelinggih Padmasana Lingga Dwi Tunggal yang merupakan stana dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang dimanifestasikan sebagai Purusa dan Pradana atau laki-laki dan perempuan, sebagai wujud pemujaan kepada Batara Gunung Agung dan Gunung Batur. Kemudian di sebelah selatan Padmasana Lingga Dwi Tunggal terdapat Meru Tumpang 11. Meru ini adalah stana dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang dimanifestasikan sebagai Sang Hyang Siwa. Selain untuk pemujaan Sang Hyang Siwa, Meru Tumpang 11 ini juga sebagai stana dari Atma Dewa Sida Pratista, Prabu Airlangga, dan Dalem Mangori, serta Prabu Kauripan. Di area Utamaning Mandala ini juga terdapat Meru Tumpang 5. Meru ini terletak di sebelah utara menghadap ke selatan, yang merupakan stana dari Dalem Mangori atau leluhur dari para warga Tutuan. Di sebelah timur dari Meru Tumpang 5 terdapat pelinggih Balai Pelik atau Pengaruman, yang dimana pelinggih ini sebagai stana dari Dewata Nawasanga dan juga sebagai tempat dilingga stanakannya Batara Batari Kabeh pada saat Pujawali atau Piodalan berlangsung. Di sebelah selatan Meru Tumpang 11, kita juga akan menemukan dua pelinggih yang menghadap ke barat, di mana pelinggih tersebut adalah Sapta Petala dan Penglurah Penyarikan. Sapta Petala ini merupakan stana dari Ida Batara Sang Hyang Ananta Boga yang berfungsi sebagai pengikat isi dari alam beserta sumber kehidupan yang dipuja. Dan pelinggih Penglurah Penyarikan berfungsi sebagai pemujaan pemuput segala persembahan umat yang bersifat khusus seperti Mapinton, Basen Tamba, dan juga Mesaudan. Linggih ini juga sebagai stana dari Ida Batara Begawan Penyarikan, yaitu Batara yang memiliki tugas untuk mencatat secara niskala umat yang melaksanakan yadnya. Balai Piasan. Balai Piasan ini terletak di sebelah barat menghadap ke selatan, yang berfungsi sebagai tempat linggih tapakan Batara yang diwujudkan dengan arca berupa barong, rangda, dan sisya-sisyanya. Di sebelah selatan Balai Piasan ini juga terdapat Balai Pengantep Ida Pandita, yang dimana pelinggih ini digunakan sebagai tempat untuk Ida Pandita atau Sulinggih saat melakukan pemujaan dan memimpin pelaksanaan persembahyangan di Pura Bukit Buluh. Balai Panggungan. Balai Panggungan merupakan tempat diletakkannya upekara atau
atau banten yang dipergunakan pada saat piodalan atau pujawali. Balai panggungan ini juga untuk tempat penyambutan para tamu dewa yang datang pada saat upacara pujawali atau piodalan di Pura Bukit Buluh. Kemudian di area utama Ning Mandala ini juga terdapat Balai Peselang. Balai Peselang merupakan linggastana dari Ida Betara Semararatih yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dari Dewa Semararatih dalam halnya penciptaan alam semesta beserta isinya. Di sebelah barat ada juga Balai Reringgitan. Balai Reringgitan ini merupakan bangunan persegi 4 yang memiliki tiang sebanyak 6 buah. Balai Reringgitan merupakan stana dari Ida Sang Hyang Wenang yang berfungsi sebagai tempat pementasan wayang gedong atau tariwali yang mengiringi rangkaian upacara pujawali atau piodalan. Di sebelah selatan Balai Pelik atau Pengaruman juga terdapat Balai Pemujaan atau Pengantep Jero Mangku, di mana pelinggi ini digunakan sebagai tempat untuk pemangku melakukan pemujaan dan memimpin pelaksanaan persembahyangan di Pura Bukit Buluh. Di area ini juga terdapat Lumbung. Lumbung terletak di sebelah barat Meru Tumpang 5 yang merupakan stana dari Dewi Sri yang berfungsi untuk memohon kemakmuran di alam semesta ini. Di sebelah barat Lumbung terdapat loji atau penyimpanan, di mana pelinggi ini berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan yang berupa uang kepeng, tedung, wastra, dan lain sebagainya. Sebagai wujud bakti, rasa hormat, rasa syukur dan terima kasih atas anugerah Ida Sang Hyang Widiwasa, maka para warga Kawitan Tutuan wajib melaksanakan pujawali atau piodalan setiap 6 bulan sekali di Pura Bukit Buluh Gunakse. Atas anugerah beliau yang telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya, maka dari itu kita sebagai umat Hindu tentunya wajib untuk bersyukur dengan cara menjaga dan melestarikan alam agar kita senantiasa selalu merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup ini.